kegiatan asli orang Natuna dalam upaya pengolahan sagu mentah menjadi sagu butir yang banyak dijual di pasaran dan juga makanan masyarakat khas Kabupaten Natuna. Selanjutnya, marilah bersama kita saksikan penampilan teater Malau Sagu dari Sanggar Tapak Melayu STAI Natuna. Selamat menyaksikan. Depannya, Pak. Depannya, Pak. Masih kecil.
Selanjutnya, penampilan tarian Ciabu yang akan dibawakan oleh Sanggar Tapak Melayu STAI Natuna. Tarian Ciabu merupakan tarian khas Kabupaten Natuna, khususnya Kecamatan Bunguran Utara, yang menggambarkan pekerjaan masyarakat pada masa itu adalah sebagai pekerja nyok atau kelaba. Selamat menyaksikan. Di bagian utara Pulau Bunguran hiduplah 3 pasangan suami istri, tepatnya di Kelari Air Mali. Kehidupan mereka sangatlah rukun, tentram, aman dan damai. Mereka selalu kompak dengan aktivitas yang mereka lakukan. Sebagai petani kelapa adalah profesinya. Melalui karya seni yang kami persembahkan, 3 pasang suami istri pekerja nyok di Kelari Air Mali dengan judul Tari Ciabu. Encik-encik, tuan-tuan dan puan yang berbahagia, inilah dia 3 pasang pekerja nyok yang kami maksudkan. Salam dan hormat kami persembahkan. Maka makcik yang mulia, pertama-tama mereka masuk dalam gebik nyok, yang mana orang lelaki tukang sadau, yang muat dia tukang mengawat nyok tamak dalam tubuh. Nah, inilah dia gerakannya pakcik, makcik. Yang laki tukang nyaduk, bini dia tukang bonyok masuk dalam genjang. Setelah setengah bulan, mereka nyaduk nyok. Nyok siap untuk ditipas, dibelih dan dilimbah cok parat. Nah, ini dia Pak Ngas, Mak Ngas. Yang laki dia tukang tipas, bini dia tukang belih dan limbah cok parak. Tiga hari 3 malam kerja lipas nyok. Nyok siap untuk disalai atau bahasa kerennya dirabun. Nah, ini dia yang long, Mak Long. Gerakan dia, sabut nyok yang bekas ditipas deh, untuk ngabun atau nyalai nyok. Dan 2 hari 2 malam mereka nyalai nyok. Nyok siap disisek atau dijongkel.
Malok, Pak. Ini malu Pak. Malu katanya Pak. Gede atau nggak lengkap? Selanjutnya, marilah bersama kita saksikan teater Selat Nasi yang akan dibawakan oleh Sanggar Tapak Melayu STAI Natuna. Selamat menyaksikan. Pada suatu wilayah terluar di Indonesia, terdapat sebuah perairan yang bernama Selat Nasi. Selat Nasi merupakan perairan yang memisahkan antara pulau Subi Besar dan Subi Kecil. Dua pulau ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada zaman dahulu, Pulau Subi Besar dan Subi Kecil belum terpisah seperti sekarang. Ada cerita yang menyebabkan terpisahnya pulau tersebut. Dan berikut adalah cerita terpisahnya Pulau Subi. Oke. Tersebutlah seorang datuk yang sangat kaya raya, tinggal di Pulau Subi. Datuk kaya raya tersebut tinggal bersama istrinya yang bernama Cituan dan putri sematawayang mereka, Nilam Sari. Semua orang di Pulau Subi mengenal datuk tersebut dan memanggilnya dengan sebutan Datuk. Nilam Sari yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat berpalas. Cerita mengenai Nilam Sari yang sangat cantik cerita berbudi luhur pun sampai hingga Kesultanan Palembang. Mendengar Nilam Sari permaisuri mengambil Pangeran Demak Adijaya sang putra mahkota. Anakku, Ya, Ibunda. anakku, putra mahkota Demak Adijaya. Engkau sudah dewasa sekarang, nak. Ibunda sudah berbicara dengan ayahmu. Sebenarnya, engkau sudah memenuhi syarat untuk menduduki tahta kesultanan. Hanya saja, masih ada satu kekuranganmu. Maafkan Ananda. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan Ananda sehingga Ibunda memanggil Ananda? Engkau belum memiliki istri. Syarat penting menjadi sultan harus memiliki permaisuri. Ibunda, maafkan putramu ini. Hanya saja belum ada gadis yang memikat hati Ananda. Ibunda mendengar di Subi sana ada gadis rupawan dan berkuning pekerti luhur. Namanya Nilam Sari. Gadis seperti itu sangat layak menjadi permaisuri. Baiklah, jika itu yang menjadi kemauan Ibunda, Ananda hanya bisa menuruti apa yang menjadi kemauan Ibunda.
Setelah Demak Adijaya Sudi, maka Kesultanan Palembang segera mengirimkan utusan ke Pulau Sudi untuk melamar Gilang Sari. Sesampainya di Pulau Sudi, para utusan dari Kesultanan Palembang tidak mengalami kesulitan menemukan rumah Datuk Kaya tersebut. Dan Puan segera menerima utusan Kesultanan Palembang di rumahnya. Utusan Kesultanan Palembang segera menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Tujuan kami ke sini ingin menyampaikan pinangan dari Sang Putra Mahkota. Wah, kami sangat tersanjung dengan pinangan dari Sang Putra Palembang. Tentu saja kami akan menerima pinangan dari Sang Putra Mahkota. Setelah pinangan diterima, Datuk pun menerima seserahan berupa emas berlian. Setelah menerima seserahan, Datuk dan Kesultanan Palembang kembali berbicara menentukan hari pernikahan. Baiklah, kita sepakat hari pernikahan akan dilaksanakan tepat 10 hari bulan Safar. Mohon rombongan dari Palembang agar datang tepat waktu, tidak berselisih hari maupun bulan. Baiklah, kami akan datang tepat waktu. Tepat pada hari ke-10 bulan Syafar, rombongan Kesultanan Palembang akan berlabuh di Pantai Sudi. Kapal yang ditumpangi para utusan Kesultanan Palembang berlayar meninggalkan Pulau Sudi. Hai. Hai juga. Hai memang gelap. Kesibukan sangat terlihat di Pulau Palembang untuk mempersiapkan mempelai laki-laki menuju Pulau Sudi. Setelah persiapan cukup, rombongan mempelai laki-laki segera berangkat dari Palembang menuju Pulau Sudi. Pangeran Demak Aji, Permaisuri dan Sultan menaiki kapal paling besar yang dikawal oleh 4 kapal perang. Sementara itu, mendekati 10 bulan Syawal di kediaman Datuk tersebut terlihat kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan. Tidak hanya rumah Datuk yang dihias, juga terbagi di bagian dapur para
Perjalanan pulau Seribu tidak semulus yang diharapkan. Di tengah perjalanan, nahkoda kapal melihat badai di depan mereka. Pada rombongan mempelai pria dan Palembang harus terhenti. Nahkoda kapal memilih membelokkan kapalnya ke Pulau Kiabu yang merupakan pulau terdekat untuk menghindari badai di depan mereka. Nahkoda kapal mengambil keputusan yang sangat tepat. Tidak lama setelah kapal tersebut membuang pesawat di pantai Kiabu, badai sangat dahsyat menerjang wilayah sekitar mereka. Hujan deras, angin kencang, dan petir yang melegar membuat laut bergejolak. Nahkoda, terima kasih kamu telah mengambil keputusan tepat. Baginda Sultan, menurut pengalaman saya, badai seperti ini akan terjadi sekitar 2 hari. Jadi kita akan berhenti di pantai ini untuk sementara. Berarti kita akan terlambat sampai di Pulau Subi. Bersabarlah anakku. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Tidak mungkin kita lepaskan diri untuk mengejar badai. Hari ke-10 bulan Syawal pun tiba. Siang telah menjelang dan rombongan mempelai pria dari Palembang tidak kunjung terlihat di tepian. Seharusnya mereka sudah sampai, tapi kenapa belum sampai juga? Datuk, coba awak bertenang. Mereka masih dapat halangan tuh di perjalanan. Hei kalian berdua, sini cepat. Kalian berdua pergi dekat pelabuhan sana. Tunggu rombongan dari Palembang pun langsung beritahu saya kalau mereka dah sampai. Usah kalian balik sebelum mereka sampai. Jangan saguan yo. Kakanda, Apa Dinda? kita sudah terlambat 1 hari. Adinda khawatir dan Tuan mengira kita tidak menepati janji. Lihatlah di luar. Badai tak kunjung berhenti. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Memang sangat melampau Sultan Palembang. Dah mengingkari janjinya. Saya sangat malu. Usah tak marah-marah, Datuk. Kita tak tahu halangan apa yang menimpa mereka kat luar sana tu. Apa lagi angin kencang macam ni, Datuk. Kita tak tahu. Je yang baik-baik, Datuk. Macam mana aku tak marah? Biarlah semua undangan pada balik kepada acara pernikahan. Dan semua makanan yang kita hidangkan jadi basi. Akhirnya badai tersebut berhenti pada 15 bulan Syawal. Mereka meneruskan perjalanan menuju Pulau Subi. Rombongan mempelai pria dari Palembang sudah terlambat 2 hari.
Pada hari 15 Syawal, rombongan mempelai dari Palembang pun merapat di Pulau Suli. Ada apa kalian kemari? Awas jangan sampai kalian bawa berita buruk atau kalian saya. Lihatlah tuh Datuk, datang juga akhirnya. Lah saya cakap, takkanlah Raja Kesultanan nak mengingkari janji mereka. Hei Datuk, calon menantumu sudah datang, tapi kenapa awak masih saja nak duduk kat sini? Awak tak ada rasa malu ke? Biarkan saja. Siapa suruh mereka datang terlambat sangat? Biarkan saja mereka makan nasi basi itu. Apa? Awak nak kasih calon mantu awak makan nasi basi itu? Nak tahu kat mana muka kita ni Datuk? Malu Datuk. Saksi lah lo. Apa saya? Ah, salah satu. Nah, siapa pakai ayam? Aku tidak jatuh. Rezeki nak ayam apa saya tak? Memang itu tunggu buat saya. Saya kono ada. Sudah kamu nak ayam. Kalau perlu nasi tak juga dia naik. Kenyang ayam. Tidak menunggu lama mendarat di Pulau Suli, pernikahan Nilam Sari dan Pangeran Demang Adijaya segera dilaksanakan. Datuk terpaksa menikahkan anak semata wayangnya. Nikahkan engkau Demang Adijaya dengan Putri Bandungku Nilam Sari dengan emas dan berlian dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nilam Sari binti Datuk Kaya dengan emas dan berlian dibayar tunai. Semua saksi sah.
Masa ngilang-ngilang kenang deh, pasti kenang deh. Wah. Datuk, orang tu dah beritahu kalau mereka terhalang dari kat luar sana tu dan terpaksa berhenti kat Pulau Kiabu. Tapi kenapa awak masih saja nak mempermasalahkan ni, Datuk? Apa masalah mereka tu bukan urusan saya. Mereka datang terlambat dan nasi dah jadi basi. Berikan saja mereka makan nasi basi itu. Betul-betul tak ada rasa malu awak ni. Kalau awak masih saja nak berikan nasi basi itu kepada mereka, saya nak awak ceraikan saya sekarang. Sudahlah, kau sangat membantah keputusan aku saja di depan rakyat. Datuk, saya bukan membantah. Saya cuma mau kampung ini tidak lupa dengan adab. Nasi yang dibuang begitu saja, itu bukan sedekah, Datuk. Itu penghinaan kepada rezeki, Datuk. Mana cakaplah kau tu. Adat selalu. Masih zaman ke adat ini berlaku sekarang. Oh, jadi awak tak nak dengarkan kata saya lagi ke? Baiklah, kalau macam tu, Datuk, saya ingin cerai sama kau. Cepat, berikan saja masakan nasi basi itu kepada pelanggan. Tak perlu, ganti saja semua makanan ini dengan makanan yang baru. Awak memang tidak ada punya rasa malu, tapi saya masih ada punya rasa malu, Datuk. Baiklah jika itu kemauan kau. Datuk, Sekarang saya Datuk, diserahkan. jangan, Datuk. Sekarang Datuk. inilah jadi batas cerai kita hari ini. Jangan, Datuk. Sampai hati kau, Datuk. Datuk. Jangan, Datuk. Belarang yang semakin besar membuat air laut masuk dan seperti sebuah selang. Kamu terbelah, jiwa di satu sisi dan upaya di sisi lain. Rakyat pun terkejut melihat perpisahan ini. Tanah ini dulu satu, sekarang terbelah dua seperti hati. Dan pada itu kamu menunduk sambil berkata lembut. Aku yang buat nasi. Aku yang memulai perjalanan ini karena sikap keras kepalaku. Jiwa pun telah saing dan menangis. Alam pun menyambut perpisahan kita dengan selat. Maka biarlah selat ini dikenang dengan selat nasi, tanda luka dua hati dan murka atas rezeki yang disia-siakan. Dan pada akhirnya pulau Sumi terbelah menjadi dua. Pulau Sumi besar menjadi milik Datuk dan Sumi kecil menjadi milik kita. Rusak parah kekaisaran sekali diasah tidaklah tajam. Rusak orang melumpuhkan adat, hati pemarah dan tidak percaya.
Pak Bos dulu janda. Ada foto bersama. Pak Lukman. Pak Bos agak ni janda. Mana? Depan tu jenda bang. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ustaz Mustaqim MPD. Kepada Ustaz kami silakan. Mari kita mengadakan tangan mudah-mudahan kepada kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Saya Gilang Islamic Anarki dan rekan saya Nur Hidayah. izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menuju